Salam saudaraku, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema tetaplah berdoa. Ini dia saudaraku. Kita baca dua ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah ini dia saudaraku. Kalimatnya pendek. Tetaplah berdoa. Nah, jadi saudaraku, firman Tuhan berkata supaya kita tetap berdoa. Nah, banyak orang berpikir kalau Tuhan Maha tahu, Tuhan sudah mengerti semua kehidupan kami. Tuhan mengerti, Tuhan tahu semua masalah saya, semua pergumulan saya. Untuk apa sebenarnya harus berdoa? Kan dia sudah tahu. Untuk apa diberitahu kepada Tuhan? Untuk apa dimohonkan kepada Tuhan? Kan dia sudah tahu. Orang dia adalah Allah yang Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Sampai ke lubuk-lubuk hati kita yang terdalam, dia tak ketahui, saudara. Itu sebabnya Allah itu disebut Allah yang Maha mengetahui. Omniscience, itu bahasa teologinya. Omniscience, Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha hadir, omnipresent. Nah, jadi dia hadir di segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Dan dia Allah yang Maha tahu. Jadi untuk apa kita berdoa? Untuk memberitahukan masalah kita, untuk memberitahukan pergumulan kita. Padahal dia sudah tahu. Kenapa firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Nah ini saudaraku, ya, mari kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 43, supaya kita mengerti, walaupun Allah itu Maha tahu, walaupun tidak ada yang terselubung baginya, dia mengerti seluruh kehidupan kita, dia mengerti setiap pergumulan kita, tapi dia mau kita berdoa. Kenapa saudara? Di dalam kitab Yesaya pasal 43, ya, dari ayatnya yang ke-25, dari ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Nah ini dia saudara. Kenapa kita harus tetap berdoa? Seperti firman Tuhan dalam kitab Tesalonika tadi. Di dalam ayat 26 ini dikatakan, ingatkanlah aku. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang pelupa? Apakah dia sudah pikun sehingga perlu diingatkan? Nah, bukan saudaraku. Dia tidak pernah lupa. Firman-Nya berkata, dia tidak pernah melupakan kita. Walaupun seorang ibu dapat melupakan anak yang dilahirkannya, itu dia katakan, tetapi aku tidak pernah melupakan engkau. Itu kata Tuhan kepada kita orang-orang tebusannya. Tapi dikatakan di sini, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Nah, jadi saudara, Tuhan punya sifat yang unik. Dia senang untuk diingatkan. Itulah jawabannya saudara. Dia senang untuk diingatkan dan senang untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi bukan karena dia lupa, bukan karena dia tidak ingat sehingga kita perlu ingatkan dia, tapi memang dia senang untuk kita ingatkan karena dia rindu untuk berkomunikasi dengan kita, saudara. Itu maka kita perlu berdoa. Walaupun Tuhan telah tahu segalanya di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita, tapi kita perlu memberitahukannya kepada-Nya. Dan itulah jalan yang kita berkomunikasi dengan Dia. Kenapa saudara? Karena saudara, ya, dan saya, Dia katakan, ya, Dia adalah sahabat kita, saudara. Dia adalah sahabat kita. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 15. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 15.
Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini kata Yesus. Tuhan yang kita sembah itu, saudaraku, bahwa kita adalah sahabatnya. Ya, sahabatnya. Bayangkan saudaraku, seorang sahabat yang bersahabat, yang akrab, tidak mungkin tidak berkomunikasi. Ya, tidak mungkin tidak berkomunikasi, tidak mungkin tidak berbicara. Ya, pasti mengadakan interaksi, berkomunikasi, bercakap-cakap, ngobrol, curhat satu dengan yang lain. Itulah persahabatan, saudaraku. Itulah persahabatan. Tanpa ada komunikasi, itu namanya bukan persahabatan. Ya, tapi Tuhan berkata di sini bahwa kita adalah sahabatnya. Itu sebabnya kita harus berkomunikasi dengan Dia. Dia senang kita curhat kepadanya. Dia senang kita menyampaikan apa yang ada dalam isi hati kita. Bukan karena Dia tidak tahu. Ya, bukan karena Dia tidak tahu. Dia tahu. Sama seperti suami istri, saudara. Ya, suami istri. Kalau suaminya bilang I love you, katanya sama istrinya, ya, ya, apakah karena itu dia lupa? Ya, suaminya takut bahwa istrinya lupa bahwa suaminya cinta sama dia. Enggak. Tapi dia pasti senang kalau dia bilang I love you, katanya. Iya kan? Nah itu bukan karena dia lupa. Itu dia. Nah seperti itulah antara Tuhan dengan kita. Kita adalah sahabatnya. Dia rindu saudara dan saya berkomunikasi, berbicara dengan Dia, saudara. Itulah Tuhan, saudara. Nah, persahabatan ini kita lihat waktu Tuhan mendengar dan tahu mengenai Sodom Gomora yang Dia mau bongkar balikan, yang Dia mau hancurkan. Tapi dikatakan Dia turun untuk melihat apakah benar demikian. Dan Dia bukan hanya turun, tapi Dia singgah ke kemah Abraham dan bercakap-cakap dengan Abraham. Apakah Dia tidak tahu kejahatan Sodom? Dia sebenarnya bisa langsung hancurkan kota Sodom Gomora. Tapi karena hati Tuhan memang bukan untuk menghukum sebenarnya, maka Dia singgah di kemah Abraham dan bercakap-cakap dengan Abraham, saudaraku. Dan di sana Abraham menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, yang pada hari itu tamunya adalah tamu istimewa, Allah sendiri yang datang kepada kemahnya. Ya, dan Dia menyampaikan apa tujuannya turun ke bumi untuk menghancurkan kota Sodom yang penuh dengan kejahatan. Lalu Abraham teringat dengan keponakannya yang bernama Lot. Dan dia berkata kepada Tuhan, apakah Engkau akan menghancurkan kota Sodom bersama-sama dengan orang benar yang ada di sana? Oh, Tuhan berkata, tidak Abraham, aku tidak akan menghancurkan kota Sodom kalau ada orang benar di sana. Wah, ini sudah peluang ini, pikir Abraham. Lalu dia berkata, saudaraku, kalau ada 50 orang benar di sana, Tuhan, apakah mau menghancurkan kota Sodom? Tuhan menjawab, tidak. Kalau ada 50 orang, aku tidak akan hancurkan. Tapi berpikir lagi, mana tahu tidak ada. Kalau kurang dari 5, Tuhan, kalau hanya 45 orang, apakah Tuhan hancurkan bersama-sama dengan orang jahat itu? Kalau ada 45 orang pun aku tidak hancurkan. Abraham ragu lagi, dia turunkan lagi tawarannya. Bagaimana kalau ada 40 orang, Tuhan? Kalaupun ada 40 orang, aku tidak hancurkan. Dia turunkan lagi, bagaimana kalau 30 orang? Kalaupun ada 30 orang, tidak dihancurkan. Dia tawar lagi, bagaimana kalau hanya 20 orang, Tuhan? Kalaupun ada 20 orang, aku tidak akan hancurkan. Lalu dia sekali lagi minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, sekalinya aku minta sekali lagi, bagaimana kalau hanya ada 10 orang? Kalau ada 10 orang, aku tidak hancurkan kota Sodom. Dan dia berhenti sampai titik angka 10 permohonannya, saudara. Dan Tuhan pun pergi meninggalkan Abraham dan pergi ke kota Sodom bersama dengan 2 malaikatnya. Dan apa yang terjadi
istrinya dan 2 orang anaknya. Hanya itu saudaraku. Bahkan calon menantunya pun nggak mau dibawa, nggak mau ikut. Calon menantunya, malaikat Tuhan berkata, mana tahu sudah ada calon menantumu di sini, ya, calon anakmu yang 2 orang perempuan ini, coba panggil dia. Pergilah keluar roh, ya, dipanggil nggak mau. Nah, jadi memang hanya tinggal 5 orang di sana, orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Lot beserta dengan istrinya, beserta dengan 2 orang anaknya. Apa dia? Ya, 2 tambah 2 4 ya. Lalu malaikat Tuhan suruh dia pergi dari kota Sodom, keluarlah, supaya api murka Tuhan jangan menimpa kau bersama-sama dengan kota ini. Lalu dia tutup satu kota, tempat mereka untuk pergi, saudara, untuk berlari ke sana. Lalu Lot berkata, itu terlalu jauh bagi kami Tuhan. Biarlah ke kota itu, kota Zoar itu Tuhan yang lebih dekat. Biarlah ke situ sajalah kami. Baik, kata malaikat Tuhan ini, pergilah, berlarilah, dan jangan lihat ke belakang. Itu kata Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Itu pesan Tuhan, saudara. Dan mereka berlari. Tapi apa yang terjadi? Istrinya melihat ke belakang di dalam peristiwa itu. Kenapa? Karena ini hartanya banyak tinggal di sana. Dia lupa dengan nyawanya. Dan waktu dia melihat ke belakang, terhentilah langkahnya dan dia pun menjadi batu. Itu disebut dengan tiang darah. Ya, itu. Lot dan kedua anaknya selamat. Nah, kita lihat di sana bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan Abraham, dengan Lot. Kenapa? Karena memang itulah satu sifat Tuhan, ingin berkomunikasi dengan ciptaannya, ingin berkomunikasi dengan saudara dan saya. Kita bukan hanya sekedar ciptaannya lagi, tapi kita sudah lebih daripada ciptaannya. Kita adalah umat tebusannya. Ya, kita sudah di atasnya lagi levelnya. Semua manusia kan memang ciptaan Tuhan, tapi tidak semua mau menerima tebusannya. Saudara dan saya adalah orang yang bukan hanya ciptaannya, tapi tebusannya. Tebusan oleh darah anak domba Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Itu maka mengertilah kita harga diri kita, bahwa kita ini bukan orang sembarangan, saudara. Amin. Amin. Bukan orang sembarangan, saudara. Saudara orang yang berharga di mata Tuhan. Orang yang luar biasa di mata Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan disebutnya biji matanya. Kenapa, saudaraku? Karena darah Yesus yang telah menebus kita. Dia rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, ingatkanlah. Jadi perlu saudara mengingatkan Tuhan, bukan karena dia lupa. Ingatkan janji-janjinya kepada kita, saudara. Ingatkan. Banyak janji-janji Tuhan. Tuhan mau saudara mengingatkan janji-janjinya itu, supaya diwujudkannya dalam hidup saudara dan saya. Dia berjanji oleh pilur-pilur Yesus, kamu disembuhkan. Jadi kalau kita sakit, oh jangan kita katakan, Tuhan nggak tahu aku sakit. Walaupun aku nggak berdoa pasti disembuhkannya. Nggak begitu, saudaraku. Tuhan rindu saudara mengingatkan janjinya. Makanya tadi dikatakan, ingatkanlah aku. Ingatkan dia tentang janjinya bahwa oleh pilur-pilurnya saudara dan saya sembuh. Saudara perlu berkatakan, Yesus aku percaya, oleh pilur-pilurmu aku disembuhkan. Itu namanya saudara sedang mengingatkan Tuhan. Itu namanya saudara sedang berbicara dengan Tuhan. Itu namanya saudara sedang membina hubungan dengan Tuhan. Ingatkan Tuhan dengan janji-janjinya. Dalam seluruh hidup kita ada janji-janji Tuhan. Dalam seluruh aspek hidup kita ada janji-janji Tuhan. Ingatkan janjinya mau datang dalam hidupku Tuhan, supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingatkan janji Tuhan. Ingatkan janji Tuhan tentang masa depan saudara. Saudara yang masih muda-muda ini, ingatkan janji Tuhan tentang masa depan saudara. Anak-anak kami yang masih muda, ingatkan janji-janji Tuhan terhadap saudara tentang masa depan saudara. Engkau berjanji Tuhan dalam firman-Mu kepadaku, bahwa Kau sedang mempersiapkan hari depan yang penuh harapan kepadaku, hari depan yang penuh dengan ginang gemilang. Itu saudara,
walaupun dia Allah yang maha mengetahui. Nah kita lihat saudaraku, bagaimana Elia benar-benar mengingatkan janji Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepadanya, Elia, saudara bisa baca dalam Alkitab saudara, saya sudah tidak bisa baca lagi. Elia, kata Tuhan, aku akan menurunkan hujan lebat pada hari ini. Itu dia katakan saudara. Aku akan menurunkan hujan lebat. Itu sudah jelas firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Dia naik ke atas gunung dan dia berdoa di sana, minta supaya hujan diturunkan. Coba saudara, ya, minta supaya hujan diturunkan. Padahal Tuhan sudah berkata, aku akan menurunkan hujan. Ya, dia minta supaya hujan diturunkan. Apakah dia tidak beriman itu? Bukan saudara, karena berimanlah dia, maka dia minta hujan diturunkan. Berarti dia yakin apa yang dikatakan Tuhan tadi. Aku sambut hujan yang lebat Tuhan. Turunkanlah janjimu Tuhan. Ya, nyatakanlah janjimu Tuhan. Itu yang dia katakan saudaraku. Selesai dia berdoa, dia suruh hambanya untuk mendekat ke arah laut. Apakah sudah ada tanda-tanda hujan lebat turun? Hambanya itu berkata belum. Lalu dia berdoa lagi. Dia katakan lututnya di antara kepalanya di antara lututnya. Dia berdoa bahkan berulang-ulang sampai 7 kali memohon kepada Tuhan supaya hujan lebat itu turun sesuai dengan janji Tuhan. Dia ingatkan Tuhan saudara, bukan karena Tuhan lupa. Akhirnya dia berkata lagi kepada hambanya, coba lihat kembali, apakah sudah ada tanda-tanda hujan lebat itu turun seperti yang dijanjikan Tuhan. Lalu hambanya ini melihat di kejauhan di sana di arah laut. Dia berkata, aku melihat Tuanku, ada awan, ada embun sebesar telapak tangan. Lalu dia berkata kepada Ahab, pergilah, hujan lebat sebentar lagi akan turun. Naikilah keretamu, katanya. Dan benar saudaraku, tidak lama kemudian turunlah hujan lebat. Dan dikatakan Ahab pun kena hujan. Itu. Jadi dia berdoa dan mengingatkan Tuhan apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah demikian juga kita saudaraku. Tetap berdoa kata firman Tuhan. Ya, makanya saudara berdoa. Apa yang menjadi pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan senang kita mengingatkan janjinya terhadap kita supaya digenapi, saudara. Nah, mari kita lihat lagi dalam kitab Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30 dari ayat 22 sampai dengan ayat 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Nah ini saudara, apakah selama ini dia lupa kepada Rahel? Tidak pernah dia lupakan Rahel. Saudara kenal siapa Rahel ini? Istri daripada Yakub. Ya, istri daripada Yakub. Dan dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Bukan berarti selama ini dia lupa, tidak. Tapi itulah kalimat firman Tuhan ini. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Di dalam Alkitab kita tidak pernah baca tentang doa Rahel untuk meminta seorang anak kepada Tuhan, tidak pernah. Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa dia berdoa, ya kan, dia berdoa untuk meminta anak kepadanya. Ya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya. Nah ini, dia berdoa untuk itu kan? Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia tidak pernah, kalau di dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa Rahel ini meminta anak kepada Tuhan. Tapi ada dicatat
saudara. Berikanlah aku seorang anak, katanya kepada Yakub, suaminya. Ini Yakub berkata, Tuhankah aku? Dia bilang, Tuhankah akulah yang menutup rahimmu, katanya. Nah, tapi di sini kita lihat, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Nah, dia berdoa, dia menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesahnya. Tuhan katakan di sini, Allah mendengar permohonannya. Nah, apakah dia lupa selama ini Rahel? Tidak. Tapi inilah komunikasi antara Tuhan dengan umatnya, saudaraku. Ya. Jadi walaupun Tuhan kita itu Tuhan yang maha mengetahui, Dia mengerti segala hal. Bahkan jumlah khalayak pun di kepala kita pun Dia tahu. Dia tahu, itu dikatakan saudara. Firman-Nya berkata jumlah khalayak pun Dia tahu. Dialah yang maha mengetahui. Tapi kenapa kita disuruh juga tetap berdoa? Jawabannya itu, Tuhan rindu berkomunikasi dengan kita. Dan Tuhan senang kita mengingatkan janji-janjinya kepada kita. Itu sebabnya ingatkan Tuhan akan janji-janjinya kepada kita. Sampaikan pergumulan-pergumulan saudara di dalam doa. Nah, saudara, banyak orang berkata, aku tidak tahu berdoa. Nah, berarti dia tidak mengerti apa doa itu. Ya, orang berkata, aku tidak mengerti berdoa, aku tidak tahu berdoa. Berarti dia tidak mengerti apa doa. Doa adalah menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Doa adalah menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Doa adalah menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Doa adalah bersyukur kepada Tuhan. Doa adalah menyembah Tuhan. Ya. Orang kadang berpikir doa itu adalah pidato. Ya, seperti itu dia pikir, maka dia bilang aku tak bisa berdoa. Ya. Ya. Kan doa itu bukan pidato, saudara. Makanya tidak ada yang kita ingin tidak bisa berdoa. Itu maka firman Tuhan berkata tetaplah berdoa kepada kita semua. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak bisa berdoa. Berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Rakaman dikatakan, hai Sion, putri Sion, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan bagaikan sungai siang dan malam. Itulah doa, saudaraku. Itulah doa. Sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu saudara rahasiakan kepada Tuhan. Tidak ada. Karena baginya terbuka segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Itu maka tidak perlu ada hal-hal yang tersembunyi saudara sembunyikan kepada Tuhan. Semuanya bisa saudara tumpahkan di hadapan Tuhan. Saudara bisa doakan, saudara bisa perkatakan kepada-Nya. Dan ingatkan Dia akan janji-janjinya. Ingatkan Dia akan janji-janjinya. Janji perlindungannya, janji pemeliharaannya, ya, janji penyertaannya, janji pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, ingat itu, saudara, ingatkan. Janji Dia memelihara kita, yang membawa kita kepada rumput yang hijau ke air yang tenang. Ingatkan itu kepada Tuhan, bawa hidupku Tuhan kepada rumput yang hijau ke air yang tenang. Apa itu artinya, saudara? Penggembalaan Tuhan. Penggembalaan Tuhan dalam hidup kita. Ingatkan itu semua kepada-Nya, saudara. Tuhan senang saudara ingatkan itu. Ya, Tuhan senang saudara ingatkan itu. Tuhan senang saudara berkata bahwa saudara mengasihi Dia. Tuhan senang saudara ucapkan aku cinta kepada Dia. Ya, Dia senang, saudara. Itulah doa. Itulah penyembahan. Makanya kita semua harus berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan rindu saudara bersekutu dengan kita. Saudara akan mengalami hadirat-Nya saat saudara bersekutu dengan Dia. Ada hadirat-Nya turun saat saudara berbicara dengan Dia. Ya, memang Tuhan menyertai kita. Dia sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi saat saudara berkomunikasi dengan Dia, hadiratnya turun dalam hidup saudara. Urapannya turun dalam hidup saudara. Nah, kalau tidak, walaupun
kita bisa tidak merasakan kehadirannya. Kalau kita tidak komunikasi dengan Tuhan, kalau kita tidak membangun mesbah dengan Tuhan, sama seperti murid-murid Tuhan. Waktu di tengah-tengah badai perahu mereka diterpa oleh gelombang, diterpa oleh angin badai itu, Yesus tertidur di sana. Ya, sepertinya Yesus tidak ada hadir di sana. Mereka berjerih payah untuk menyelamatkan perahu mereka. Yesus hadir di sana, di bagian belakang perahu itu tidur. Ya, apakah Yesus tidak hadir? Nah, banyak seperti itu kehadiran Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena dia sendiri yang membuat kehadiran Tuhan tidak berarti bagi dia. Ya, kehadiran Tuhan tidak berarti bagi dia. Kita sendiri yang kadang membuat kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak berarti bagi kita, karena kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Tapi begitu murid-murid itu, saudaraku, memanggil Yesus, "Guru, bangunlah, kita sedang ada dalam bahaya." Yesus langsung bangun. Dia mengedapkan kedua tangannya dan menghentikan badai dan gelombang itu. Itulah wujud kehadiran Tuhan kepada mereka pada saat itu. Nah, demikian hadirat Tuhan akan hadir bagi orang-orang yang mau berkomunikasi dengan dia. Di tengah-tengah pergumulan saudara, jangan saudara bawa sendiri pergumulan saudara, tapi tuangkan di hadapan Tuhan melalui doa saudara. Berdoalah kepadanya, berikan waktu saudara menyampaikannya. Ya, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesah saudara. Ya, karena dia benar-benar rindu mendengar kata-kata kita, mendengar ucapan-ucapan kita, untuk memohon kepadanya, sama seperti Rahel tadi memohon kepadanya, sama seperti Elia memohon kepadanya, saudara. Dia dengar dan dia jawab, saudara. Ya, jadi Tuhan memiliki sifat senang untuk kita ingatkan janji-janjinya. Jadi dia bukan karena lupa, tapi dia memang senang untuk kita ingatkan janji-janjinya terhadap diri kita masing-masing. Itu untuk ingatkan janji-janji Tuhan. Ingatkan janji-janji Tuhan kepada saya. Saya ingatkan janji-janji Tuhan kepada saya. Mari kita ingatkan pribadi lepas pribadi janji-janji Tuhan kepada kita. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, terlebih-lebih di masa-masa pandemi corona ini, saudara. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan. Dia senang berbicara dengan saudara. Dia senang berkata-kata kepada saudara. Karena dia Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan nyawanya dia telah berikan bagi kita. Itulah kesenangan Tuhan, saudara. Sehingga kita akan rasakan senantiasa hadiratnya dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam